Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadits yang dirangkum oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf yang dikenal dengan nisbahnya An-Nawawi rahimahullah. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah sampai ke hadits yang ke-19. Haditsnya siapa? Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan kita sudah sampai ke separuh yang kedua dari hadits. Berkata atau Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wa ta'arraf 'ala Allah, atau kata Nabi, ihfazillah tajiduhu amamak. Di sini ya, belum kita ini yang pertama kita yang sudah, yang riwayatnya Tirmidzi yang pertama, ini kan yang kedua ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ihfazillaha tajidhu amamaka, ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifuka fi syiddah, wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa alam anna an-nasra ma'as sabri, wa anna al-faraja ma'al karbi, wa anna ma'al usri yusra. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Kemarin kata ihfazillah, apa yang diinginkan? Menjaga batasan-batasan Allah atas apa yang dia perintah dan apa yang dia larang. Dan ini adalah makna takwa. Senantiasa berada di atas perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya dengan kesempurnaan iman terhadapnya, bukan karena tidak mampu, dan juga dibarengi dengan rasa takut dan rasa harap. Maka takwa ini juga menggabung dari rukun-rukun agama yang 3. Ada mahabbah, ada khauf, dan ada raja. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jagalah Allah, yakni batasan-batasannya. Senantiasalah kalian bertakwa kepadanya dengan senantiasa mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, dibarengi dengan kesempurnaan keimanan terhadapnya dan juga rasa takut dan rasa harap kepadanya. Maka dengan hal itu tajid amamak, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Disebutkan oleh para ulama, engkau akan mendapati pertolongan Allah Subhanahu wa taala di setiap perkara dan kesulitan yang engkau dapatkan. Makanya nanti di akhir hadis akan disebutkan tentang pertolongan Allah, kemudahan dari Allah, jalan keluar dari Allah. Itu disebutkan karena berhubungan dengan awal hadis, yang dimana pertolongan, jalan keluar dan kemudahan dari Allah didapatkan dengan apa? Dengan ini tadi, menjaga batasan-batasan Allah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ta'arraf ilallah, senantiasalah engkau mengenal Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala firraha, bahkan di masa-masa engkau sedang berada dalam kelapangan, ar-raha. Karena syiddah lawannya ini, ya'rifuka fi syiddah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu mengingatmu, bahkan dalam keadaan sempit. Ini subhanallah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin rahimahullah dalam hafizahullah dalam syarahnya, maknanya menyebutkan bahwa Nabi ingin menjelaskan bahwa atau perintah tentang
senantiasa bertakwa kepada Allah bahkan dalam keadaan kita lapang. Kenapa? Karena banyak dari kita yang di waktu kita lapang lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dalam keadaan kita sempit. Bahkan kaum musyrikin di keadaan mereka sempit, diterjang oleh ombak besar di lautan, apa mereka lakukan? Mengikhlaskan doanya kepada Allah. Tapi tatkala Allah selamatkan dari ombak yang besar itu, apa yang mereka lakukan? Kembali kepada sesembahan mereka, kesyirikan yang mereka lakukan. Begitulah manusia. Kebanyakan manusia tatkala di masa lapang atau di masa sempit berdoa kepada Allah, meneteskan air matanya, bersujud kepada Allah, bangun tengah malam, berdoa, meminta. Tapi begitu telah diberikan kelapangan, lupa terhadap Allah. Maka Nabi ingatkan ini. Ingatlah kalian Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun. Bahkan dalam keadaan kalian lapang, ingat Allah. Maka Allah akan mengingat kalian bahkan dalam keadaan kalian sempit. Paham ini? Dan ini dijelaskan dalam ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Makna takwa, makna dalam hadits ini, orang yang senantiasa menjaga batasan Allah, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, dan juga orang yang senantiasa mengingat Allah dimanapun dan bagaimanapun keadaannya. Maka apa janji Allah untuk mereka? Yaj'al lahu makhrajan, jalan keluar dari setiap masalahnya. Dan namanya makhraj, jalan keluar, itu pasti terjadi pada setiap adanya masalah. Menunjukkan bahwa Allah akan senantiasa dekat kepada kita walaupun dalam keadaan yang sempit, dalam keadaan kita bermasalah, banyak ujian dan cobaan. Kalau kita bertakwa, Allah akan memberikan balasannya. Bahkan kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di antara buah dari orang yang senantiasa bertakwa, Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Bayangkan, ini rezeki dari yang tidak dia sangka. Tiba-tiba ada orang kasih uang, Masya Allah. Tiba-tiba ada orang kasih hadiah. Atau tiba-tiba ada orang berikan sesuatu yang memang sudah lama dia harapkan ini, dia butuhkan. Kadang seperti itu. Bukankah kadang sebagian dari kita merasakan hal seperti itu, tiba-tiba, alhamdulillah. Ya, orang biasa bilang apa? Rezeki nomplok. Tidak ditahu. Paham ini? Ayo na'am. Dan juga di antara yang menunjukkan akan makna hadits ini, kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Pernah dengar kisah ini? Pernah dengar? Ini kisah terhadap umat yang sebelumnya. Ada 3 orang yang melakukan perjalanan. Kemudian di tengah perjalanannya dia beristirahat di suatu gua. Ya kan? Di tengah peristirahatan mereka, bebatuan di gua itu jatuh. Batu besar di gua itu jatuh sampai menutup jalan keluar mereka. Batu besar ini, tidak ada yang bisa geser ini batu. Kemudian ketiga orang ini pun yang terjebak memikirkan jalan keluar dan tidak ada yang dia dapatkan kecuali dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setiap dari ketiga orang ini berdoa kepada Allah dan bertawassul, menjadikan perantara antara doanya kepada Allah dengan menggunakan amalan solehnya. Yang pertama dia berdoa kepada Allah, dia menyebutkan amalan solehnya kepada Allah. Nah, ini boleh ya, bertawassul dengan amalan soleh dalam doa. Menyebutkan amalan soleh dalam berdoa, bukan menyebutkan amalan soleh kepada manusia. Saya pernah anu kawin ini, masa ndak anu kak. Lah ini dalam berdoa, tawassul kepada Allah. Dia berdoa, ya Allah, dahulu saya apalagi namanya, berbakti kepada orang tua saya. Kalau memang apa yang saya lakukan ini ikhlas karenamu ya Allah, maka berikanlah jalan keluar. Au kama qala. Subhanallah, begitu selesai orang yang pertama berdoa, bergeser itu batu sedikit demi sedikit. Akhirnya orang kedua ikut berdoa, bertawassul dengan amalannya. Dia mengatakan, ya Allah,
Saya pernah memiliki seorang budak atau seorang yang bekerja denganku. Kemudian tatkala saya ingin menggajinya, budak itu pun lari. Tidak sempat saya tunaikan kewajibanku. Akhirnya uang ini, gajinya saya simpan sampai akhirnya saya ketemu dengannya. Dia bertawassul dengan amanah yang dia pegang. Kemudian kata, ya Allah, kalau memang saya ikhlas melakukan ini, maka berikanlah pada kami jalan keluar. Subhanallah, batu itu bergerak lagi. Sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya orang yang terakhir berdoa, ya Allah, saya dahulunya pernah hampir berzina, tapi tidak jadi karena takut kepadamu. Kalau memang apa yang saya lakukan ikhlas karenamu, maka berikanlah jalan keluar. Subhanallah, batu itu pun bergeser dan membuka jalan keluar untuk mereka. Syahidnya mana? Balasan yang Allah berikan atas ketiga orang ini disebabkan karena apa? Amalan saleh yang mereka lakukan dengan keikhlasan dan takwa kepada Allah. Perhatikan. Itulah Nabi SAW perintahkan. Bertakwalah kalian kepada Allah. Terus meneruslah kalian mengingat Allah bagaimanapun keadaan kalian dan dimanapun kalian. Kenapa? Karena dengan itu Allah akan mengingat kalian walaupun dalam keadaan sempit. Itu bayangkan. Kemudian kata Nabi SAW, wa'alam, ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Sesuatu yang tidak Allah takdirkan untukmu, maka tidak akan mungkin akan menimpamu. Wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang Allah takdirkan untukmu, engkau tidak mampu lari darinya. Menunjukkan keimanan terhadap apa? Qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah takdirkan. Nah, kemarin kita sudah singgung. Di antara salah satu dzikir yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menahan apa yang telah engkau berikan. Dan sebaliknya, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan apa yang telah engkau tahan. Itu ketetapan Allah. Kata Nabi dalam hadits yang sering kita dengar, innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda qabla mata? Qabla 50,000 sanah. Kata Nabi SAW, sungguh Allah telah menuliskan, menetapkan ya di Lauhul Mahfuz takdir makhluk seluruhnya. Apa yang Allah tetapkan yang akan terjadi nantinya bagi mereka. Kapan Allah tulis ini? Qabla an yakhluqas samawat, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bi 50,000 sanah, 50.000 tahun lamanya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, bumi saja ini sudah berapa umurnya? Jutaan tahun. Nah, kan? Nah, sekarang ini 50.000 tahun sebelum dicipta ini bumi. Sudah dituliskan ketetapan Allah terhadap hamba. Bukankah dalam hadits yang juga sudah berlalu bersama kita dalam penciptaan manusia, apa kata Allah? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma, ini syahidnya, yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Kata Nabi SAW, sungguh setiap dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibu mereka selama arba'ina yauman, 40 hari. Kemudian dari segumpal mani itu menjadi apa? Segumpal darah. Dan dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Syahidnya ini. Kemudian setelah itu, setelah menjadi daging, diutus kepadanya malaikat. Kemudian ditiupkan kepadanya ruh. Kemudian malaikat yang diutus tadi diperintah
untuk menuliskan, mencatatkan, dan menetapkan 4 perkara untuk janin ini. Apa itu? Rezeki, ajal, amal, dan nasibnya. Kalau orang bilang, baik atau bu, semua ini takdir, qada dan qadarillah. Dan semua ini menunjukkan makna hadis ini. Kita harus pahami bahwa apa yang kita inginkan tidak selamanya bisa kita dapatkan. Itu tergantung dari masyiah Allah dan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Karena kadang kita ini ada yang kita inginkan tapi Allah tidak berikan. Paham ini? Tapi di sisi lain ada sesuatu yang kita harap itu tidak terjadi. Tapi qadarullah, Allah takdirkan untuk kita. Ini ilmunya. Kita harus pahami apapun itu adalah ketetapan dan ketentuan serta takdir Allah SWT untuk kita. Tidak boleh kita tadajjur, menyesali hal tersebut. Tidak boleh. Karena itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir dari hadits ini, jumlah yang terakhir, kata Nabi SAW, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Kata Nabi SAW, dan ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan datang bersamaan dengan kesabaran. Begitu pula jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang bersamaan dengan adanya al-karb, kesulitan, kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan ketahuilah pada setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ini Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'annya, ya, fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Bahkan Allah takkid 2 kali. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarahnya terhadap hadits ini, untuk jumlah yang pertama, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa pertolongan itu pasti akan datang, tapi ingat, bersamaan dengan adanya kesabaran. Maksudnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba dikala dia kesulitan. Itu kalau dia bersabar terhadap kesulitan tersebut. Paham ini? Iya. Maksudnya bersabar dengan apa? Dia menempuh sebab. Dia menghadapi kesulitan itu. Seraya berdoa kepada Allah. Bukan begitu ada kesulitan, langsung berdoa kepada Allah supaya tidak didapati oleh kesulitan tersebut. Makanya Imam Nawawi menukil sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la tatamannau liqa'al aduwi was'alu Allah al-afiyah. Janganlah kalian berharap bertemu musuh kalian dalam medan perang, kemudian kalian berdoa kepada Allah supaya Allah menyelamatkan kalian. Paham ini? Jadi dia mau berperang, tapi bersamaan dengan itu dia tidak mau terkena sabitan pedang. Dia mau selamat saja. Kata Nabi, tidak mungkin itu terjadi. Fa idza laqitumuhu fasbiru wala tafirru fa innallaha ma'as sabirin. Akan tetapi kalau kita mau pertolongan Allah datang, begitu kalian bertemu dengan musuh, bersabar di atas itu. Bersabar di atas itu. Jangan pernah kalian lari. Karena ketahuilah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang yang sabar ini, apakah orang yang lari dari ujian atau orang yang menghadapi ujian itu? Orang yang menghadapi ujian. Paham ini? Makanya kata Nabi tadi, jangan kalian berandai-andai. Mau ketemu dengan musuh, mau berjihad, berperang, tapi kalian bersamaan dengan itu, mau meminta juga supaya kalian selamat-selamat saja. Masuk akal tidak? Tidak. Namanya peperangan kalau dihadapi, pasti ada kemungkinan untuk kita mati kah? Atau kita terluka. Paham ini? Begitu pula ujian. Setiap ujian yang Allah takdirkan, wajib untuk kita hadapi. Tapi kita hadapi dengan kesabaran. Karena kesabaran inilah yang akan membuahkan apa? Nasr, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah para sahabat dalam Al-Quran Allah sebutkan kisah mereka
tatkala mereka diuji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka hampir putus asa. Apa kata mereka? Hatta yaqula ar-rasulu walladzina ma'ahu mata nasrullah. Mereka sudah hampir putus asa. Nabi yang mengatakan ini bersama para sahabatnya. Apa kata mereka? Kapan datang pertolongan dari Allah? Tapi lihat, apa mereka lakukan? Tetap bersabar di atas itu. Sampai akhirnya apa kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Kapan datang firman Allah ini? Tatkala mereka bersabar. Paham ini? Ini subhanallah. Dan di sini juga kita mendapatkan buah dari kesabaran itu sangatlah besar. Bahkan menjadi suatu ibadah yang agung. Bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lainnya tentang Bani Israel. Apa kata Allah? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kata Allah, kami telah jadikan di antara mereka dari Bani Israel a'immatan, para pemimpin, pedoman, petunjuk bagi umat mereka. Yang apa? Yahduna bi amrina, yang menunjukkan kepada manusia terhadap perkara kami. Apa kata Allah? Apa sebabnya Allah menjadikan mereka a'immah? Kata Allah, lamma sabaru. Yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun. Kesabaran dan keyakinan. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam mentafsirkan ayat ini, apa dikatakan oleh beliau? Bis sabri wal yaqini tunalu al-imamatu fid din. Ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Bis sabri wal yaqin tunalu al-imamatu fid din. Keimaman di dalam agama ini itu didapatkan dengan apa? Bis sabri wal yakin, dengan kesabaran dan dengan keyakinan. Ini ibadah sabar. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, wa anna al-faraja ma'al karbi. Dan ketahuilah bahwa jalan keluar itu akan datang di setiap adanya apa? Kesulitan dan kesempitan. Ya, di setiap ada kesulitan dan kesempitan. Nah, ini mafhum ya, mafhum maknanya dipahami. Yang namanya jalan keluar, itu ada tatkala ada kesulitan dan kesempitan. Nah, sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa setiap kesempitan, kesulitan yang kita hadapi, pasti yakini saja, pasti ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, selama kita bertakwa kepadanya. Kemudian yang terakhir, wa anna ma'al usri yusra, dan ketahui juga bahwa setiap dari kesulitan pasti ada kemudahan. Faedah disebutkan oleh para ulama, dan ini juga sempat disebutkan oleh guru kita, Al-Ustadz, guru daripada guru kita, Al-Ustadz Dzulqarnain Muhammad Sanusi hafizahullah, dalam pelajaran tafsirnya. Beliau menukilkan ucapan salah seorang ulama. Apa kata ulama? Lan yaglibal usru yusrain. Satu kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Ulama ini mengatakan ucapan ini di dalam menafsirkan ayat ini tadi. Iya. Dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Disebutkan oleh para ulama dalam ayat ini berapa kali disebutkan al-usr, kesulitan? Dua kali. Yusrun berapa kali? 2 kali juga, ya kan? Ada kaidah di tengah para ulama, ma'rifah kalau diulang maknanya satu. Kalau nakiroh diulang maknanya 2, sesuai dengan pengulangannya. Nah, sekarang kesulitan ini datang dalam lafaz ma'rifah atau nakiroh? Ma'rifah, inna ma'al usri. Ma'rifah diulang 2 kali, maknanya apa? Sama. Setiap dari kesulitan pasti ada kemudahan. Diulang 2 kali. Nah, beda dengan kemudahan, dia datang dalam bentuk nakiroh. Nah, nakiroh kalau datang 2 kali berulang,
maknanya juga berulang. Menunjukkan bahwa di setiap satu kesulitan, bahkan Allah jadikan dua kemudahan. Dan namanya kesulitan itu, kalau satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Ya, intinya subhanallah, hadits ini adalah pelajaran besar untuk kita dan mengandung beberapa nasihat yang indah di dalamnya. Bahkan menjadi pedoman bagi hidup seorang muslim. Ya, karena hadits ini sebagaimana yang telah berlalu mengandung nasihat tentang takwa, senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengandung nasihat tentang keimanan terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman, dan juga menjelaskan kepada kita akan besarnya ibadah hati, ya kan, berupa kesabaran dan yang semisal dengannya. Taib. Kita cukupkan dulu ya. Insyaallah besok baru kita masuk ke dalam hadits yang ke-20. Ya, naktafi bihada al-qadar. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.